Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam yang tidak batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mualaf, ada dua orang murtadin yang memfitnah Islam, yang menyebarkan kebencian tentang Islam. Di saat kita lagi difitnah, di saat kita lagi disudutkan, dua orang murtadin ini sangat berani, dan kejadiannya tepat di kota Makassar. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya menurut mereka, yang pernah menjadi Islam. Menurut mereka, dari kecil memang sudah diajarkan dan dicuci otaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain selain agama Islam. Ya Allah, apakah ini yang dinamakan toleransi? Apakah ini yang dinamakan ajaran kasih? Ajaran kasih yang selalu digembor-gemborkan oleh para murtadin, oleh oknum-oknum Kristen yang menjelekkan Islam dengan cara menyebar fitnah, membuat hoax, dan mengajarkan kebencian terhadap agama lain, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita hidup. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Inikah isi kepala para murtadin saat ini? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa meledakkan diri untuk membunuh orang Kristen, maka dia sukses mendapatkan bidadari 72. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada lagi hadis yang mengatakan, jika anakmu murtad, maka bunuhlah anakmu itu. Itu kata hadis. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, ketika anaknya murtad, keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Islam, hilang nyawanya di tangan orang tuanya sendiri. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Fitnah apa yang Anda buat, wahai Cornelius Kosman? Sebegitu bencinya, wahai engkau Cornelius Kosman, kepada Islam, sehingga engkau menyebarkan fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Ya Allah. Ini agama Islam ini mesti direpresi ajarannya. Karena agama Islam sudah tidak jelas pedomannya. Dari semenjak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini, kami umat Muslim tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kami tidak akan merevisi ajaran kami, ajaran Islam yang telah Allah sempurnakan untuk seluruh manusia. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kita harus jujur, kalau memang pelaku bom ini orang Islam, Islamlah itu yang tanggung jawab. Jangan mengelak, oh ini oknum, gak bisa. Karena pengajarannya ada, saya tahu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang di New Zealand, yang ada di Swedia, yang ada di India, yang ada di Xinjiang, yang ada di Rohingya, dan negara-negara lain yang benci kepada Islam? Apakah kami pernah menyalahkan agamanya seperti yang Anda lakukan? Astagfirullahaladzim. Saya Islam sejak kecil, sampai 36 tahun memeluk Islam, tahu persis pengajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam, karena saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran jin. Astagfirullahaladzim. Apa sih untungnya kita mengikut Islam yang jelas banyak merugikan, banyak korban gara-gara Islam? Apa untungnya? Agama tidak bisa menyelamatkan, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa bangga-banggaan dengan Muhammad bin Abdullah? Bangga-banggaan dengan Islam? Apa untungnya buat saudara? Lihat tuh, gereja katedral hancur. Siapa pelakunya? Ya saya sih bukan memvonis, biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan siapa itu pelakunya. Saya hanya menyebutkan ikut berduka cita terjadinya di gereja katedral.
Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam yang sesungguhnya? Anda tahu ajaran itu ada dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu kenapa Anda berkelit? Lalu mengapa Anda memutarbalikkan lidah Anda? Seolah-olah Anda tidak merasa bersalah dengan statement Anda bahwa itulah yang Islam ajarkan. Astagfirullahaladzim. Apakah ini yang dimaksud dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Cerdik memfitnah Islam, tapi tulus untuk berbohong, menyebarkan fitnah serta menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam. Ya Allah. Agar bangsa Indonesia itu sadar bahwa inilah aslinya Islam. Ini aslinya Islam, saudaraku. Jangan ditutup-tutupin lagi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ajaran agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang dapat membawa kita kepada kedamaian, ketenangan, keamanan bagi seluruh hal yang ada di seluruh alam semesta. Sehingga Allah firmankan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Apakah ini tidak ada dalam Al-Quran? Wahai murtadin yang sudah 36 tahun mengaku sebagai kiai haji dan murtad dari Islam untuk menjelekkan dan memfitnah Islam karena sakit hati Anda? Mengapa Anda senang berdusta? Mengapa Anda senang menyebarkan hoax? Mengapa Anda senang memfitnah tentang ajaran Islam? Inikah ajaran Anda pada saat ini? Ajaran agama baru Anda? Ya Allah. Apakah dengan cara ini Anda dapat menarik orang yang asalnya Islam menjadi Kristen? Ya Allah. Jadi saya katakan dengan tegas, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Dari kata Islam saja sangat jelas bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Karena Islam berakar dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam, yang artinya damai, taat, berserah diri, bersih, suci, dan keselamatan. Ya Allah. Terbukti, lihat di Sigi, lihat sekarang di Makassar. Cobalah kita melek mata hati kita. Apa untungnya saudara dari Islam? Islam hanya agama bisnis untuk Indonesia. Ini yang harus didengar oleh publik. Islam hanya numpang bisnis. Tolonglah jangan mementingkan kepentingan pribadi. Bahwa Islam adalah agama bisnis yang dikatakan oleh seseorang yang mengaku pernah menjadi kiai haji dan berhaji 3 kali. Dia mengatakan bahwa Islam adalah agama bisnis. Agama Islam hanya numpang bisnis. Ya Allah, kuatkan hati hamba ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Baik. Salam kemenangan. Oke. Setelah Anda memfitnah Islam, setelah Anda menjelekkan Islam, Anda mengatakan salam kemenangan. Ya Allah, inikah yang kalian terapkan mengikuti ajaran Paulus dalam Roma 3 ayat 7? Akan tetapi, jika melalui kebohonganku atau dustaku, kebenaran Allah menjadi berlimpah kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang pendosa? Inikah ajaran Cornelius Kosman dan Yusuf Manuk Bulu? Ya Allah. Dan ini ada satu lagi, seorang pendeta bernama Chairul Anwar yang kita saksikan. Itu memang benar. Dalam pengajaran kita itu memang ada seperti itu. Jadi darahnya orang yang tidak seiman dengan saya itu halal.
barangnya aja, hartanya, kalau saya rampok, dulu saya jambret, itu halal. Halal. Anda ngaku pernah Islam, tapi Anda pernah menjambret, Anda pernah merampok. Ajaran Islam apa yang Anda terima? Islam mana yang mengajarkan hal itu? Jangan gunakan Islam demi kejahatan Anda, demi penipuan Anda. Inikah yang dinamakan pendeta? Ya Allah. Seorang pendeta ternama saja, Pendeta Gilbert Louis Mindong, Pendeta Erastus Subhandono, Pendeta Stephen Tong, dan pendeta-pendeta yang sudah punya nama, yang banyak pengikutnya, tidak pernah secuil pun mengurusi agama Islam. Tidak pernah sedikit pun membenci agama Islam. Anda, Pendeta Chairul Anwar, ada banyak pendeta-pendeta karbitan yang baru kemarin sore atau tahun lalu dan sibuk di YouTube, sibuk di medsos, dan akhirnya hari-hari dikenal. Pendeta Chairul Anwar, inikah yang Anda ajarkan kepada umat Anda, kepada kaum Anda untuk membenci Islam dengan framing halal darahnya orang yang selain Islam? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terutama yang di daerah-daerah yang biasanya yang bom bunuh diri ini orang-orang yang nganggur, otaknya yang sudah dicuci. Memang mulai dari kecil sudah dicuci. Bunuh orang kafir. Nanti kamu mati masuk surga dapat 72 bidadari. Inikah seorang pendeta Chairul Anwar? Percaya dia sebagai seorang pendeta? Sewaktu Anda Islam, pernahkah Anda mengajarkan anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, orang tua Anda untuk menghilangkan nyawa orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim? Ya Allah. Waktu saya kecil saya bayangin saya itu dapat 72 bidadari, tapi kalau sekarang sudah besar, saya sudah mengerti kasih, berarti masa saya di surga besok itu saya itu hidup saya selalu berjinah terus. 72 bidadari apa 1 bulan saya gak sama perempuan terus. Hidup saya sehari sama perempuan terus. Masa surga itu seperti itu. Itu yang membuat saya juga dulu itu pikiran sempat goyah. Isi kepala Anda sajalah yang pikirannya hanya selangkangan. Ya Allah. Ada saudara-saudara kita ini yang mati bom bunuh diri, artinya jihad. Inilah yang sering dijadikan bahan untuk menjatuhkan Islam, menyelewengkan arti kata jihad. Ya Allah, mengapa opening saya menggunakan panggilan jihad? Apakah saya memanggil orang untuk melakukan sesuatu menghilangkan nyawa dirinya sendiri? Jihad itu adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai, berupa iman dan amal soleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah, berupa kekufuran atau kekafiran, kefasikan, dan juga kemaksiatan yang pernah Anda lakukan dulu. Dan jihad bukan seperti apa yang Anda katakan, wahai pendeta Chairul Anwar. Apakah Anda, anak Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, ketika Anda di Islam diajarkan seperti itu? Kalau jihad dengan aslinya, kata aslinya dari Alkitab saya, hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang namanya jihad. Kalau memang mati adalah keuntungan, kenapa Anda menyalahkan Islam? Memang saya mikir gini, mulai kecil mereka itu sudah dicuci otaknya, sudah dimasukin hal-hal yang besok kamu mati masuk surga, musuhmu itu. Tapi kalau Kristen kan lain. Sejak kecil dicuci otaknya. Ya Allah, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, yang nyawaku berada di tangannya, tidak pernah sepatah kata pun keluar dari setiap ustadz-ustadz, guru-guru, bahkan ulama mencuci otak anak-anak kecil untuk melakukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam, seperti meledakkan diri sendiri atau menghilangkan nyawa orang lain. Ya Allah, mengapa anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, ketika Anda menjadi Islam, tidak melakukan hal yang menurut Anda
meledakkan sesuatu di suatu tempat itu imbalannya surga? Apakah Anda mengajarkan kepada anak Anda seperti itu? Kalau memang pemahaman Anda seperti itu, berapa jumlah anak Anda yang sudah meledakkan sesuatu di suatu tempat? Pernahkah Anda melakukan hal itu? Kalau memang Anda pernah dicuci otaknya, berapa jumlah korbannya? Ya Allah. Tapi kalau Kristen kan lain, kasih, belajar kasih. Kasih apa? Kasih fitnah, kasih hoaks untuk umat muslim, agar saudara Kristen yang lain membenci Islam dengan framing dan ucapan-ucapan Anda. Inikah yang disebut ajaran kasih? Selama Anda sebagai seseorang yang pernah di dalam agama Islam, sudah berapa banyak orang-orang kafir atau orang non-muslim yang Anda dan keluarga Anda, bahkan anak Anda atau orang tua Anda hilangkan nyawanya? Kalau memang menurut Anda yang pernah menjadi seseorang yang beragama Islam, berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang menyuruh untuk menghilangkan nyawa semua orang kafir atau Kristen, mengapa Anda dan keluarga Anda, orang tua Anda, istri Anda, anak-anak Anda tidak menghilangkan nyawa pada saat itu? Katanya Anda tahu semua. Apakah dengan cara menyebarkan fitnah dan kebohongan ini yang membuat sakit hati umat muslim yang diajarkan oleh Tuhan baru Anda? Bukankah dalam kitab Anda sendiri Yesus berbicara di dalam Matius 24 ayat 10, dan banyak orang yang akan murtad seperti kalian, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini yang Yesus katakan. Tetapi berbeda dengan ajaran Islam, orang-orang yang menjadi mualaf, meskipun orang tuanya, meskipun keluarganya masih dalam keadaan kafir, kita harus menghargai, kita harus tetap hormat kepada mereka, tidak saling membenci. Tapi Anda yang murtad, kata Yesus, saling membenci dan terbukti oleh kalian. Bukankah Yesus juga berkata dalam Lukas 16, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Anda harusnya pelajari kitab Anda dulu, bos. Apakah ketika kejadian-kejadian luar sana kami menyalahkan agamanya? Saudara-saudara kami umat muslim ditindas, dihilangkan nyawanya ketika sholat. Apakah kami menyalahkan agamanya? Seperti yang kalian lakukan, kalian membenarkan diri di hadapan manusia bahwa Islam diajarkan seperti ini, Islam diajarkan seperti itu. Tinggalkanlah Islam, Islam agama bisnis, sudah dicuci otaknya dari kecil. Tetapi Allah Maha mengetahui isi hati kalian yang penuh kebencian terhadap Islam. Kalian boleh merendahkan Islam, membuat hoaks dan membuat provokasi terhadap umat beragama di Indonesia. Tapi ingat, Allah tidak tidur. Allah Maha melihat segala sesuatu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Semoga oknum yang mengaku Kristen seperti mereka, para murtadin dan mengaku pendeta yang membenturkan agama Islam dan agama Kristen, semoga pihak yang berwajib melihat akan hal ini dapat bertindak cepat, dapat menolong umat muslim atau umat yang beragama yang damai, yang indah, yang saling berpegangan tangan untuk menjaga NKRI. Tapi karena oknum-oknum yang seperti ini yang menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, semoga cepat diproses. Dan ingat sahabat, ketika tidak ada penolong lagi yang bisa kita andalkan, baik itu pihak berwajib ataupun umat muslim sendiri, ingat firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah, innallaha ma'asobirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.